Oke ya. Nah, bioteknologi mamalia ini berkaitan dengan genetic engineering. Jadi bio itu kan hidup ya, teknologi itu suatu aplikasi pengembangan ya, aplikasi pengembangan secara teknologi. Jadi bioteknologi ini berkaitan dengan penggunaan sistem hidup ya, atau organisme untuk mengembangkan suatu teknologi tertentu. Yang terkait dengan bioteknologi ada genetic engineering ya, pengembangan secara genetik baik itu di fenotip dari inang, sel inangnya ya, dengan memodifikasi DNA dan RNA dari inang, sel inang, bisa juga terkait dengan chemical engineering ya. Jadi penggunaan komponen-komponen Anjay. siapa ya? Ini teman kamu dah. Ya, bisa diinfo ya untuk di mood ya. Ya, chemical engineering nanti berkaitan dengan produksi vaksin, kemudian enzim ya, dan obat-obat tertentu. Jadi penggunaan bioteknologi di sini berkaitan dengan sel mamalia ya. Jadi sel mamalia yang digunakan untuk kultur sel ya, digunakan untuk kultur sel. Jadi kalau kemarin saudara sudah mempelajari kultur jaringan tanaman, kalau yang di materi ini ya lebih fokus pada kultur sel yang berasal dari sel mamalia ya, sel mamalia atau hewani gitu ya. Yang digunakan sebagai aplikasi bioteknologi ya. Nah, sel mamalia sendiri ini terdiri dari komponennya ya, ada inti ya, kemudian inti itu ada nukleus dan nukleolus ya di dalam inti sebentar. Dan nukleus ada nukleolus. Kemudian ada sel mitokondria ya. Kalau ini ada endoplasmic reticulum. Terus ada Golgi apparatus, kemudian ada membran plasma, dan yang area sini adalah sitoplasma ya. Di mana masing-masing bagian atau komponen dari sel ini mempunyai peran yang berbeda ya. Jadi komponen utama dari sel mamalia itu ada plasma membran, sikloskeleton, kemudian ada nukleus yang berisi DNA, di mana DNA ini sangat penting untuk proses transkripsi ya dari sel, penerjemahan sel ke transkripsi. Kemudian ada retikulum endoplasmik dan Golgi yang merupakan organ yang penting untuk proses pembentukan protein ya. Ada mitokondria sebagai pembentuk energi, lisosom, peroksom ya, vesikel. Nah, ini bagian-bagian utama. Sebenarnya kalau kita detailkan lagi di misalnya di endoplasmic reticulum ini ada bagian-bagian tertentu yang lebih detail atau Golgi apparatus, kemudian ada membran mukusnya di sini ya, yang juga mempunyai peranan yang penting. Ya. Di mamalia itu ada lebih dari 200 sel yang berbeda ya, di mana 200 sel berbeda ini mempunyai fungsi yang bervariasi ya. Jadi kalau di tubuh kita ini ada sel hepatosit, ada sel paruh ya, kemudian ada sel makrofag. Nah, sel-sel itu lebih dari 200 jenisnya ya. Nah, fungsinya ini juga berkaitan bagaimana nanti interaksi dari sel itu ya terhadap sel yang lain ya. Nah, sel mamalia ini juga berperan untuk pencarian
suatu penyakit yang didasarkan pada pendekatan molekuler ya. Kemudian mengembangkan obat baru ya, untuk men-screening, mencari obat-obat baru. Nah, ini menggunakan sel mamalia. Nah, karena menggunakan sel, kita sering menyebut dengan sistem cell-based system ya, yaitu sel yang sistem berbasis sel ya, atau kita sering juga menyebut dengan kultur sel. Nah, ini bisa diaplikasikan pada proses untuk memproduksi protein, untuk pencarian obat, melihat efek toksik dari suatu obat ya. Nah, sistem sel itu ada dua besar pembagiannya, ada dua jenis utama, yaitu primary cell culture, yaitu sel primer, dan immortalized cell line atau continuous cell line ya. Nah, apa bedanya? Nah, jadi ini ya, tipe sel mamalia yang digunakan dalam bioteknologi ada primary cell line ya. Contohnya sel-sel primer ini nanti diambil langsung dari organ atau jaringan sehingga sangat dekat dengan sistem in vivo ya. Kemudian bersifat, kalau yang immortalized ini stabil ya, tapi lebih mudah untuk dikembangkan ya. Contohnya ada CHO ya, Chinese hamster ovary. Kemudian ada human embryonic kidney, sel Vero ya. Ini untuk melihat antibody, monoklonal antibody ya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi seperti apa sel primer. Jadi sel primer itu sel yang diisolasi langsung atau diambil secara langsung dari jaringan hidup ya, dari jaringan suatu organisme yang hidup ya. Nah, pengambilannya bisa secara mekanik atau secara kimia, bahkan juga bisa secara enzimatis ya. Jadi sangat dekat dengan sistem in vivo. Ini contohnya ya. Jadi misalnya ini dari paru, selnya diambil atau istilahnya biasanya biopsi, di biopsi ya, diambil selnya, kemudian dikulturkan di sini ya. Dikulturkan pada medium tertentu. Nah, nanti sel itu akan tumbuh ya. Tumbuh seperti ini bentukannya ya. Lalu dia akan berkembang, berproliferasi ya. Ini jaringan tadi dimasukkan ke sini, dia akan berkembang biak, berproliferasi ya. Nah, atau ini dari ginjal ya. Nah, ginjal kemudian dibiopsi, dimasukkan ke medium, maka akan didapatkan sel kidney yang bentuknya seperti ini ya. Kalau ini sel paru ya. Nah, sel yang diambil langsung dari jaringan ini mempunyai keterbatasan dalam proses proliferasi atau perkembangbiakannya ya. Jadi dia tidak bisa tumbuh dengan cepat, tidak bisa tumbuh dalam jumlah yang besar ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan jumlah tertentu ya, maka sel primer ini harus diambil dari banyak organ ya, harus diambil dari banyak donor atau sejumlah besar jaringan sampel untuk mendapatkan sel ini dalam jumlah yang besar. Nah, namun kendalanya kalau terlalu banyak sel dari jaringan, ini jaringan siapa yang akan diambil ya? Nah, karena dari organ hidup tentunya akan sangat terbatas. Nah, sel primer ini juga di proses subculture-nya ya, untuk mendapatkan kultur ini sangat terbatas ya, karena dia ketika di subculture ya, akan terjadi kematian ya. Nah, proses subkultur dari sel primer ini juga bisa menyebabkan mutasi ya dari sel tersebut ya. Sehingga mutasi ini bisa juga menghasilkan tipe tertentu, tipe sel lain tertentu ya.
Nah, ini sel line yaitu sekelompok sel yang didapatkan dari proses subculture dari sel primer ya. Nah, umumnya memberikan fungsi yang sangat dekat dengan sel primer tersebut, tapi secara genotype dan fenotipenya dia dapat dimodifikasi. Jadi susunan dari DNA-nya atau protein-proteinnya tadi di mana di situ berkaitan dengan genotip dan fenotipnya, maka ini bisa dimodifikasi. Nah, sel-sel primer yang terus dipasage ya, dikembangkan sampai dalam periode yang lama ya akan memberikan karakteristik genotip dan fenotip yang homogen ya. Nah, keuntungan dari sel line ini dapat dikembangkan dengan lebih banyak ya. Kalau tadi sel primer itu sangat terbatas perkembangbiakannya kan dia mudah sekali mengalami kematian. Nah, kalau sudah dalam bentuk sel line, kemudian tadi sudah ada modifikasi ya dari genotip fenotipnya, maka ini bisa diintervensi ketahanan dari sel tersebut, maka dia bisa dikultur dalam beberapa kali ya, jadi 20 sampai 80 kali ya. Namun kerugiannya apa? Karena tadi dia mengalami proses perubahan secara genotip atau fenotip, maka karakteristiknya sudah berubah dari sel aslinya, dari jaringan aslinya ya. Nah, menghasilkan berbagai jenis sel yang mempunyai karakter yang berbeda ya. Nah, karakter berbeda ini tapi masih memungkinkan ada karakter yang mirip ya, yang sehingga bisa dimanfaatkan misalnya dalam pencarian obat untuk tujuan pada organ tersebut, misalnya untuk anti zat-zat yang bekerja pada sel paru, maka masih bisa dipakai untuk mengembangkan dari sel kontinus ini. Nah, definite cell line itu dibagi menjadi finite cell line, continuous cell line. Finite dan continuous ini bedanya pada proses subculture-nya, di mana pada finite cell line ini relatif terbatas ya jumlah passage cell-nya, kemudian kalau continuous cell line ini lebih banyak ya, lebih banyak untuk cell line-nya. Nah, bagaimana pembentukannya tadi dari sel primer ke sel line? Jadi sel primer diambil dari organ secara langsung, ya. Ketika dia mengalami proses subculture, berulang-ulang, kemudian terjadi perubahan fenotip, ya, akan membentuk strand sel tertentu, ya. Nah, kemudian dia mengalami multiple passage ya, nah di passage beberapa kali ini juga bisa membentuk sel kanker pada manusia atau hewan ya. Jadi diatur berapa kali dia bisa berkembang ya. Seperti ini ya, jadi jaringan membentuk sel primer, subculture membentuk sel line, diisolasi menjadi single cell yang kemudian ini bisa di-cloning, diperbanyak ya. Kemudian di subculture berkali-kali di kultivasi ini akan bisa menyebabkan kematian juga ya. Nah, kemudian di mortalize membentuk continuous cell line atau bisa juga dia mengalami transformasi yang membentuk sel line yang berbeda ya, karakter yang berbeda. Nah, bagaimana prosedur melakukan kultur sel ya dari sel mamalia ya. Jadi dari jaringan tadi diisolasi, kemudian ditumbuhkan, maka selnya akan berkembang di dalam medium ini ya.
Nah, berkembang ketika dia penuh di mediumnya, selnya tadi, maka dilakukan passage ya, namanya passage di split, misalnya dari satu wadah menjadi 2 atau 3 gitu ya. Nah, itu dilakukan secara berulang. Untuk apa tujuannya? Untuk mendapatkan sel yang banyak tadi, karena memperbanyak selnya. Nah, sel yang sudah banyak tadi yang akan digunakan untuk eksperimen, atau bisa juga kalau disimpan ya, kalau jumlahnya cukup besar, kemudian sudah cukup yang dibutuhkan, jangan dibuang ya, sel ini bisa disimpan, di freeze, nanti bisa digunakan sebagai sel stok atau bank sel ya. Nah, sel stok atau bank sel ini selnya disimpan pada medium freeze ya, medium tertentu, kemudian dibekukan pada suhu -80 ya, sehingga ketika mau dipakai, sel ini bisa ditowing atau dicairkan ya, dicairkan ya, dilelehkan, dicairkan ya, dan dia beku ya di sini. Nah, ini bisa ditumbuhkan kembali di medium, itu juga seterusnya ya, dipakai untuk uji dan iya. Nah, prosedur untuk melakukan kultur sel, hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi pertumbuhannya ya, bahwa sel itu mempunyai eh, spesifik medium ya, spesifik medium. Nah, spesifik medium di mana medianya mengandung garam-garam inorganik, kemudian sumber nitrogen yang berperan sebagai sumber energi, vitamin, lemak ya. Misalnya protein-protein ini, lemak protein yang disebut dengan fetal bovine serum ya, itu harus ditambahkan di medium ya. Kemudian ada hormon, bisa juga ada sistem buffer ya, pH-nya harus diatur agar sel tersebut dapat tumbuh ya. Ada yang eh, cenderung ke netral atau agak basah ya, tergantung pada selnya ya. Terus kemudian antibiotik ya, ini untuk mencegah kontaminasi. Lalu temperatur juga diperhatikan karena temperatur juga berkaitan dengan pertumbuhan dari makhluk hidupnya, di mikroorganisme atau kultur sel yang tadi. Suhu optimumnya seringkali digunakan 37 ya, jadi di inkubator. Kemudian untuk cool blooded animal ini pada 15 sampai 25. Nah, untuk primary cell culture tadi kan diambil dari jaringan. Nah, ini mendapatkannya harus dilakukan secara aseptik ya, nggak boleh tanpa alat ya. Jadi dia dilakukan secara aseptik, kondisi ruangannya, kemudian juga alat-alatnya disterilkan dulu ya agar tidak kontaminasi. Kemudian ada juga yang menggunakan bantuan komponen kimia tertentu ya. Nah, ketika menggunakan bantuan komponen kimia maka harus digunakan zat ya, dibersihkan ya dari sisa-sisa zatnya atau komponennya tadi. Dan ada juga pakai enzim proteolitik ya. Nah, setelah itu disuspensikan selnya ya, disuspensikan, dicuci pakai liquid buffer untuk menghilangkan sisa-sisa dari enzim proteolitik. Kemudian eh, dikultur ya, dikultur pada petri dish yang steril. Setelah itu diinkubasi pada ruang, pada inkubator ya ini, room term. Ya. Lalu ada proses yang disebut trypsinizing cell ya. Apa itu ya? Jadi trypsinizing itu adalah memberikan tripsin ya. Tripsin itu suatu komponen yang berperan untuk melepaskan sel yang melekat pada bagian dasar dari
petri dish-nya ya. Nah, kemudian kenapa kok dilepaskan? Karena tadi untuk proses menumbuhkan sel tadi ya harus dilakukan split atau memisahkan di beberapa petri atau wadahnya ya. Sehingga harus dilepaskan untuk kemudian ditumbuhkan kembali. Dan sel dicuci dengan fosfat buffer, dicuci dengan tripsin ya. Kemudian untuk mempercepat kerja dari tripsin diinkubasi pada 37 selama 1 sampai 3 menit ya. Kemudian nanti akan terlihat selnya itu lepas dan kalau setelah lepas dia bisa diresuspensikan kembali di medium yang baru ya. Ya. Nanti akan saya tunjukkan ya bagaimana gambaran dari proses tripsin dan passage ya. Yang selanjutnya adalah sel towing. Tadi kalau kita sudah dapat sel yang disimpan, sel stoknya ya, maka dilakukan towing untuk bisa menggunakan kembali ya. Jadi bisa karena beku kita bisa menempatkan di water bath pada suhu 37 ya. Kemudian sampai mencair ya. Nah, karena prosesnya aseptik dari semua alat yang digunakan atau tadi vial yang dipakai itu harus ada disterilkan ya, digunakan alkohol 70%. Kemudian diinkubasi selama semalam ya untuk mendapatkan kondisi pertumbuhan yang optimal. Nah ini ya gambarannya. Ini itu sel yang sudah beku ya, sel yang disimpan di medium freeze medium ya, kemudian dia ditaruh di minus 80, dia beku ya, kemudian setelah ditowing dicairkan, dimasukkan ke dalam medium untuk disentrifuse ya, disentrifuse maka nanti bagian bawahnya itu adalah selnya ya atau pelletnya ya. Jadi nanti sisa mediumnya dibuang, kemudian bagian yang bawah tadi dimasukkan ke dalam petri ya. Mau dibagi 2 atau 3 gitu ya. Nah ini tujuannya untuk memperbanyak sel yang ada di sini tadi ya. Nah, kemudian dari sini dia akan tumbuh lagi banyak, di split lagi di subculture ya, ini subculture. Dari 2, kemudian ini juga bisa jadi 2 lagi, ini dari 2 lagi bisa didapatkan 4 ya. Kalau udah banyak sekali, sudah cukup untuk pengujian, kita bisa simpan kembali. Oke. Jadi mungkin nanti yang kerjanya di kultur sel akan banyak bekerja dengan metode ini ya. Nah, target-target di dalam penetapan kultur sel ini ya ada untuk target screening, melihat atma dari suatu obat atau menguji toksisitasnya ya. Jadi ini sel HeLa. Ada beberapa jenis sel di sini, misalnya 60 leukemia, MCF7, kemudian ada U7 ya, ini leukemia, epiteli, ini bentuknya, saudara bisa lihat beda-beda masing-masing sel. Ini sel fibroblast ya, ini sel paruh ya. Nah, aplikasi dalam penggunaan bioteknologi ini yaitu untuk dunia pengobatan, membentuk antibodi monoklonal ya, kemudian untuk rekombinan protein, kemudian mengembangkan vaksin, untuk mengembangkan terapi gen ya, terapi sel, kemudian dalam bidang bioteknologi atau juga agriculture-nya ada istilah transgenic animal ya. Jadi membuat animal yang transgenik. Kenapa? Agar
animal tersebut bisa dipakai untuk pengujian obat tertentu atau suatu efek penyakit tertentu ya. Kemudian untuk penelitian juga melihat toksisitas ya, sel model penyakit atau stem cell di sini. Jadi tadi ada screening, ada ATMA, dan ada proses produksi. Produksi ini yang kita sebut dengan rekombinan nanti pembuatan sel rekombinan ya. Nah, contoh aplikasinya aplikasi screening dari virus hepatitis ya. Nah, di sini ada banyak sel yang bisa digunakan untuk menguji ya, menguji efek obat terhadap sel terhadap hepatitis sel virus ya, hepatitis virus ya. Jadi pada sel kita waktu menyerang dia bisa kan masuk dulu ke dalam sel, kemudian bereplikasi di dalam sel, kemudian keluar dari sel ya, menginfeksi sel baru. Nah, tahapan-tahapan itu kita bisa akomodir. Mau melihat apa untuk pengujiannya? Apakah dia bekerja pada waktu masuknya virus tadi ya, menghambat masuknya virus, kita bisa gunakan sistem hepatitis pseudopartikel ini ya untuk melihat entry ya. Kemudian hepatitis replikon ya. Ini U7 eh, eh, jadi ada modifikasi dari struktur genomnya ini ya dengan replikon sehingga yang terukur adalah hanya replikasi. Nah, kemudian kalau yang berikutnya ada kalau sudah terpilih yang optimalnya ya, yang hasilnya bagus dari proses transkripsi tadi, bisa dilakukan cloning, diperbanyak. Ya, ini diperbanyak. Nah, lalu kita bisa dapatkan sel yang dalam jumlah besar ya. Ini. Oke, nah ini juga tadi rekombinan cell step. Kita verifikasi susunan DNA-nya, kemudian kita susun tadi, susun vektornya, ya, dikonstruksi vektornya, terus disisipkan, ditranskripsikan, diseleksi, ya, mana yang stabil, lalu dikloning, lalu dievaluasi, ya, mana yang bagus, ya, itu yang kemudian yang terpilih untuk digunakan dalam proses pengujian. Nah, ini aplikasi pembuatan vaksin ya. Vaksin hepatitis B dari virus hepatitis B di mana ada susunan DNA dan RNA-nya. Nah, ini kan yang originalnya ya. Nah, kemudian dibuat rekombinan ini dibuat plasmid namanya ya. Dari proses pembuatan plasmid ini yang dengan susunan DNA yang baru kita sisipkan ke sini ya. Nah, ini membentuk rekombinan DNA ya. Nah, rekombinan DNA kemudian
dia akan dibiakkan ya, dibiakkan di fermentation tank ya ini ya. Lalu eh, akan terpilih mana yang bagus untuk dijadikan vaksin di sini ya. Nah, ini juga contoh cloning untuk memperbanyak diri ya, plasmid, cloning dari plasmid. Jadi ini disisipkan vektor tertentu dari plasmidnya ya. Nah, ini pembuatan plasmid ya. Nah, kemudian dia akan membentuk susunan DNA yang baru. Oke. Aplikasinya, nah contohnya ini untuk membuat terapi ya pada gangguan jantung ya, dia melarutkan darah yang membeku di sini ya. Jadi dia menggunakan gen terapi ya, plasmid diisolasi, kemudian di gen tertentu dimasukkan di sini ya. Nah, kemudian diperbanyak dan digunakan untuk pengembangan obat ya. Nah, transgenik tadi ya, contoh transgenik animal. Jadi ada beberapa sistem suatu penyakit ya yang eh, tidak bisa menginfeksi hewan ya. Jadi di dalam pencarian suatu obat sebelum obat itu digunakan di manusia maka akan diujikan di hewan ya. Artinya obat itu aktif atau tidak membunuh virus tersebut ya, membunuh kuman tersebut ya. Nah, namun virus itu tidak bisa tumbuh pada hewan ya, sehingga perlu dimodifikasi di hewannya agar hewan tersebut bisa disisipi tadi virusnya atau penyakit tersebut ya. Contohnya pada hepatitis C itu juga tidak bisa menggunakan tikus atau mencit biasa, tetapi harus dibuat dalam bentuk transgenik. Jadi disisipkan gen tertentu agar tikusnya atau tadi mencitnya bisa diinfeksi virus ya. Hmm. Oke, nah ini juga proses kultivasi dari pembentukan vaksin ya. Nah, di dalam melakukan proses kultur ini ada beberapa teknik khusus yang harus saudara pahami, bahwa kondisinya harus aseptik atau menggunakan teknik steril. Beberapa penyakit itu bersifat infeksius ya. Jadi dia bisa menginfeksi pada orang atau peneliti sehingga perlu sistem yang disebut dengan biosafety. Biosafety cabinet itu mempunyai eh, airflow ya yang spesifik sehingga dia tidak keluar dari kabinet tersebut, tidak menginfeksi ya. Oke, jadi perlu yang ada yang disebut dengan biosafety cabinet. Nah, biosafety cabinet ini ada beberapa levelnya tergantung dari tingkat infeksiusnya ya. Ini kultur medium dan suplemennya ya. Terus kultur conditionnya suhunya berapa? Optimum adalah 37. Kemudian tidak hanya itu inkubator itu ya. Jadi harus diperhatikan CO2-nya ya. Kemudian humidity dan pH-nya. Lalu dilakukan proses passes atau subculture, bagaimana metode yang digunakan tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian towing ya, monitor cell viability ya. Jadi sel itu selama proses perkembangbiakan ada yang mati ya, sehingga perlu dilihat berapa persen sel hidupnya ya, monitoring cell viability-nya ya. Kemudian juga density dan morfologinya. Kalau sudah bermutasi, sudah mengalami perubahan morfologi ya, maka ini sudah karakternya sudah berbeda. Jadi kalau tadi disebutkan ketika passage berulang kali, maka bisa menyebabkan perubahan morfologi ya. Oke. Nah, seperti ini peralatannya. Ini saya bilang tadi biosafety cabinet ya. Nah, kalau yang saudara
kerjakan di fakultas, di lab mikro itu masih laminar airflow ya. Itu yang tidak infeksius ya. Nah, kemudian ini adalah inkubator, ada syaratnya berapa persen, CO2-nya berapa persen, humidity airnya ya, kemudian suhunya berapa. Nah, ini pada penelitian kalau menggunakan influenza ya, influenza virus ya, influenza itu kan sangat infeksius ya. Dia menginfeksi melalui pernafasan, termasuk juga COVID. Maka para penelitinya ya, itu harus menggunakan alat pelindung diri yang khusus ya, agar tidak terinfeksi. Nah, ini beberapa peralatan lain. Tadi kan ada minus berapa ya penyimpanannya semua disimpan juga di suhu 4 derajat, tidak terkontaminasi, ada pengamatan, tidak bisa melakukan pengamatan secara visual, maka dilihat dengan mikroskop ya. Kemudian di sini ada alat-alat untuk medium, ini semua harus steril ya. Darat untuk sterilitas, air filter ini juga untuk. Jadi kalau medium ini kan banyak mengandung protein ya. Nah, kalau dipanaskan maka akan rusak asam amino, asid aminonya sehingga sterilisasinya bisa pakai filtrasi ya, metode filtrasi. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan adalah etika ya, etik ya. Etiknya karena kita itu menggunakan sistem hidup ya, bioteknologi kan menggunakan sistem hidup ya. Maka etik bagaimana penggunaan animal, bagaimana mengambil jaringan atau organ pada manusia atau pada binatang ya. Nah, itu ada regulasi yang mengatur dari tiap-tiap negara. Mungkin nanti saudara bisa lihat di BPOM seperti apa ini untuk etik penggunaan animal atau pengujian klinik pada manusia ya. Nah, kemudian juga animal welfare ya. Animal welfare ini bagaimana kode etik terkait penggunaan animal, kemudian kepunahan bagaimana keberadaan ya, keberadaan dari animal tersebut ya. Terus ada aspek safety ya, safety, contamination dan biosafety level tadi. Oke. Hmm. Nah, eh, nanti dari kuliah ini saya harapkan saudara bisa membaca beberapa reference ya, buku ini yang bisa diakses secara bebas ya. Tugas-tugasnya nanti bisa diakses juga di reference buku textbook ini atau di jurnal internasional ya, bagaimana aplikasi dari bioteknologi ya. Nah, nanti saya sampaikan juga videonya ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan ya, mungkin nggak usah lama-lama kuliahnya, karena kan saudara ini mungkin ada tugas ya, malam biasanya kerjakan tugas-tugas. Ditanyakan? Nah, selanjutnya ada tugas ya nanti dari tiap-tiap kelas ya. Nah, ini tugasnya. Aplikasinya seperti apa? Tadi kalau saya sudah jelaskan ada transgenic animal, kemudian pembuatan vaksin. Nah, coba saudara nanti mencari ya, membuat PPT atau bisa juga PPT dan video ya, karena nanti waktunya terbatas ya. Jadi PPT-nya bisa diupload nanti di Drive dan videonya tentang aplikasinya ya dari Mamalia Bioteknologi ya. Oke. Jadi silakan nanti tiap-tiap kelas dibagi eh, sebaik mungkin ya, jangan hanya singkat slide 3-4 lembar aja, tapi saudara jelaskan bisa lebih detail nanti penyampaiannya, tapi dalam agak eh, lebih dipersingkat di 10 menit itu ya.
Terus pembuatan video juga jangan dipercepat omongannya, artinya videonya aslinya 20 menit tapi saudara percepat jadi 10 menit. Jadi ini beberapa kemarin tuh suaranya enggak terdengar jelas ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah